Rekan-rekan media semua, terima kasih hari ini sudah datang untuk memberikan liput ya mengenai update perihal pertemuan antara Insanul dengan Mawa. Ya, tadi kira-kira pukul 10.30 pagi. Kami kuasa hukum dan Insanul datang ke kantor hukumnya Mawa di daerah Tomang ya. Dan kita sudah menyepakati malam kemarin untuk dihadirkan para pihak, antara pihak Mawa dan kuasa hukum beserta keluarganya Mawa, kakaknya, dan kemudian PH penasihat hukum dan juga saya selaku kuasa hukum Insanul dan Insanul sendiri hadir untuk bertemu dengan Mawa. Alhamdulillah apa yang diinginkan oleh Insanul semua bisa terlaksana dengan baik, ketemu dengan anaknya dan benar-benar melepas kangen ya, karena udah lama sekali nggak ketemu anaknya, sampai dia belikan mainan, terus akhirnya dia datang dan dia bisa berpelukan, bermain bersama-sama Mawa. Bang, berapa lama tadi pertemuannya, terus apa hasil dari pertemuan tersebut? Jadi gini, kalau kita bicara pendahuluan, pertemuan ini adalah bentuk pendahuluan. Karena udah lama nggak ketemu kan, terus terjadinya satu hal-hal yang sama-sama yang di sini buat statement, di sini buat statement. Saya rasa kita buat islah, buat pertemuan guna untuk sama-sama duduk bareng. Insan meminta maaf secara khusus terhadap Mawa, terhadap kakak-kakaknya. Nah, itu benar-benar terjadi dan benar-benar secara tulus ya Insan memberikan statement itu. Kalau saya lihat tuh kita memang semua itu memang benar-benar Insan yang mau untuk melakukan itu. Bang, diterima nggak permintaan maafnya, diterima nggak oleh Mawa sendiri? Seperti apa responnya? Kalau dari keluarganya, dari kakak-kakaknya sudah mendengar, melihat, sudah dengan tulus Insan melihat itu, walaupun tidak memberikan sepatah kata, tapi setidaknya sudah tidak bersiteru lah. Harusnya kan seperti itu, karena memang orang yang sudah meminta maaf dengan tulus, sudah merendahkan dirinya, untuk egonya juga saya bilang oke. Tapi ada syarat dari Mawa terhadap permintaan maafnya Insanul ya. Ada dua syarat. Jadi syarat yang pertama adalah Insanul harus secara terbuka meminta maaf kepada keluarganya, meminta maaf juga kepada Mawa, disampaikan kepada media nanti. Mungkin waktunya nanti kita akan sampaikan kepada rekan-rekan semua dalam waktu dekat ya, karena ini memang harus dipublis untuk memberikan satu persepsinya Insanul bahwa benarkah Insanul itu memang benar-benar meminta maaf terhadap kejadian ini, baik itu secara pembicaraan yang silaf atau ada kata-kata atau perilaku atau apapun, sehingga ini membuat satu suasana yang lebih harmonis, yang lebih baik lagi gitu. Jadi nggak tegang, nggak apa gitu kan. Tapi yang kedua apa? Yang kedua apa? Kan dari satu. Yang pertama kan, yang kedua adalah Mawa mau minta bukti pernikahan siri terhadap Inara. Jadi kalau memang sudah nikah siri di tanggal 7, buktikan. Biar saya tahu apakah itu benar adanya nikah itu, nikah siri. Kalau memang benar, tolong tunjukin kebenaran itu. Nah, dalam waktu dekat saya juga udah komunikasi juga dengan PH-nya Mawa
kita di hari Senin atau Selasa nanti akan adakan pertemuan untuk bisa membuktikan, ya, membuktikan bener nggak sih ada nikah siri, pada tanggal berapa, terus siapa sih ustadznya, siapa saksinya, nanti akan kita jelaskan bahwa ini menuju kepada arah yang lebih baik tentunya. Nah, biar Mawa sendiri bisa berpikir dan bisa memberikan satu kepastian terhadap Insanul seperti apa nanti ke depannya. Karena tadi saya juga nggak bisa intervensi, nggak bisa masuk juga ke ranah pribadi karena saya pasif. Saya dan kuasa hukumnya Mawa sepakat untuk pasif. Kenapa? Karena yang namanya urusan keluarga walaupun didampingi, karena Mawa yang minta ada pendampingnya, jadi terpaksa saya hadir pada waktu pertemuan dan pembicaraan yang menyangkut masalah rumah tangga tersebut. Karena saya sebenarnya tidak masuk ke dalam ranah itu, tapi karena ada niatan baik Insanul untuk balik kepada Mawa, untuk bisa kembali lagi kepada Mawa, maka inilah fasilitasi saya untuk bisa membangun lagi trust-nya Mawa. Jadi memang benar-benar sangat sakit sekali ya Mawa ini. Jadi ya itu yang dirasakan, jadi kita pahami. Makanya oleh karena itu dengan pertemuan tadi kita sama-sama positive thinking, artinya kita tidak ada negatif, tidak ada pemikiran-pemikiran apapun, karena niatnya adalah nawaitu kita waktu berangkat sama Insan juga Insan, nawaitunya apa, saya mau bang kembali lagi karena saya sayang sekali sama Mawa. Itu yang tersebut sekali di kuping saya, sampai di mobil pun dia sampai nyebut itu. Dan pada waktu masuk ke dalam mobil, turun dari mobil kita sama-sama bareng turun menuju kantor, Insanul dipanggil sama anaknya sampai manggil-manggil Baiti. Jadi dipanggil terus dia bawa mainan, dibelikan mainan nih tadi. Sebelum berangkat dia mampir dulu beli mainan anak, terus langsung diberikan ke anaknya. Nangis karena pecah nangisnya. Kita juga sama-sama terharu ya. Ini benar-benar reality ya, nggak ada yang di di setting atau di apa, nggak ada. Karena memang kita tadinya niatnya cuma pengen ketemu Mawa, terus nggak taunya anaknya yang manggil dari mobil. Terus langsung sebelum masuk ke kantornya PH-nya Mawa, anaknya nyamperin terus dipeluk, erat banget dipeluk ya. Itu yang saya bareng-bareng lihat sama PH-nya juga tuh. Kita semua nggak bisa apa-apa karena yang jalanin rumah tangga mereka. Memang masih marah dan masih emosi, jelas itu. Tetapi dalam hal ini ada syarat-syarat yang harus disampaikan kepada Insanul dan Insanul menyanggupi itu semua. Jadi dalam waktu dekat kita lakukan preskon dengan Insanul untuk memberikan statement permintaan maaf tadi. Nanti kita tunggu aja waktunya. Oke bang, selain dua syarat, apalagi yang dibicarakan, yang dibahas saat pertemuan tadi bang? Ya pertama memang pendahuluan tadi masalah masalah Mawa, bahwa terjadinya tanggal dia terjadinya adanya CCTV tadi. CCTV itu kan di tanggal 8. Terus terjadi meminta izin poligami itu di Oktober. Jadi antara Agustus, September, Oktober 2 bulan. Nah, 2 bulan baru minta persetujuan sama Mawa. Nah, Mawa persepsinya Mawa itu dia kok bisa dari Agustus sudah ada video itu, baru Oktober dia minta untuk adanya poligami. Akhirnya Insanul pun menjelaskan bahwa sebenarnya tanggal 7 dia sudah adanya nikah siri. Mawa meminta agar apa yang bisa membuktikan sehingga tanggal 7 itu sudah ada nikah siri. Sehingga kalau memang tanggal 7 itu tidak ada nikah siri, maka tanggal 8 itu
adanya satu perjinahan. Menganggapnya seperti itu menurut informasi dari Mawa. Ini yang terjadi. Jadi kita mengedepankan semua dengan niatan bagaimana ini bisa adanya satu kesepakatan dan perdamaian yang baik. Ujungnya ke situ ya, ujungnya ke situ. Nah karena ini gini, suami istri ya, kita nggak ngebahas juga masalah kasus tadi, nggak membahas masalah kasus yang pasal 284, kasus yang di Mabes Polri, nggak membahas itu tadi. Yang kita bahas adalah masalah hubungan suami istri tadi, ranahnya itu. Oke, Bang, ini yang menyampaikan si Mawa sendiri atau diwakili untuk menyampaikan syarat-syarat itu, Mas, saat bertemuan? Jadi Mawa langsung memberikan statement tadi terakhir, closing statementnya adalah saya meminta 2 syarat. Syaratnya adalah yang pertama itu adalah dia harus minta maaf ya secara media untuk kepada keluarganya, kepada ayah ibunya, kepada kakaknya mengenai statement-statement yang liar yang selama ini terjadi di yang udah kita lihat nih statementnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia harus buktikan nih nikah sirinya. Itu aja. Oke Bang, tadi kan sempat ketika Ihsanul masuk terus dipanggil sama sang anak kan itu haru tuh, artinya ya, momen ekspresi haru karena kerinduan juga nih Ihsanul dengan sang anak. Setelah itu apakah Ihsanul tadi berubah pikiran